warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atis Nimatul Uma, mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah pada semester 5. Kali ini saya akan memaparkan media pembelajaran yang telah saya buat. Media pembelajaran untuk madrasah ibtidaiyah pada kelas 5, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum saya menjelaskan media pembelajaran mengenai tanda baca wakaf dan juga wasal, kita mengulas kembali apa ya tanda baca wakaf dan wasal itu. Jadi, tanda baca wakaf merupakan tanda di mana dalam sebuah bacaan, jika terdapat sebuah tanda baca wakaf, sebaiknya berhenti. Dan apa itu tanda wasal? Tanda baca wasal merupakan tanda yang mana di dalam sebuah bacaan terdapat sebuah tanda wasal, maka sebaiknya kita lanjutkan atau tidak berhenti. Ini adalah media yang telah saya buat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan media yang telah saya buat terlebih dahulu. Media ini saya beri nama KTP. Apa itu KTP? KTP merupakan Kota Tajwid Pintar. Nah, di dalam media ini terdapat 4 pola permainan dalam media pembelajaran yang telah saya buat. Yang pertama yaitu kantong ajaib. Yang kedua, kebun tanda baca, di mana di dalam kebun tanda baca terdapat tanda baca wakaf dan wasal. Dan yang ketiga yaitu puzzle. Yang keempat yaitu ular tangga mini. Kan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan pada saat pembuatan media pembelajaran. Yang pertama kita membutuhkan kardus bekas. Yang kedua kertas kado. Yang ketiga yaitu kertas manila. Selanjutnya kertas origami, pita, lem, styrofoam, stik es krim, dan alat tulis lainnya. Dan inilah hasilnya setelah kita rangkai. Karakteristik pada media KTP Kota Tajwid Pintar sendiri yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan inilah hasilnya setelah kita rangkai. Karakteristik pada media KTP Kota Tajwid Pintar sendiri yaitu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, mengembangkan sikap kerjasama. Jadi nanti dalam proses pembelajaran saya akan membuat berkelompok. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap komunikasi yang baik melalui ular tangga mini. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan sikap berani berkomunikasi atau berpendapat melalui kantong ajaib. Dan yang kelima, membantu peserta didik mampu membedakan tanda baca wakaf dan tanda baca wasal melalui kebun tanda baca. Cara penggunaan media pembelajaran KTP Kota Tajwid Pintar sendiri yaitu yang pertama yaitu kita membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompok beranggotakan 4 peserta didik. Setelahnya, tentukan siapa yang menjadi orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan orang terakhir, yaitu orang keempat. Adapun aturan mainnya dalam media pembelajaran yang telah saya buat, yang pertama yaitu orang pertama maju, di mana orang pertama mendapatkan tantangan yang pertama, yaitu berada di kantong ajaib. Selanjutnya, orang kedua mengerjakan tantangan yang berada di kebun tanda baca. Dan yang ketiga atau orang ketiga menerima tantangan di puzzle contoh baca, tanda baca wakaf dan tanda baca wasal. Dan yang keempat atau orang terakhir menerima tantangan di ular tangga mini.
macam media permainan. Ya, media permainan yang pertama yaitu kantong ajaib. Ya, saya tunjukkan. Ini dinamakan kantong ajaib. Di mana di dalam kantong ajaib terdapat banyak pertanyaan, di mana nanti peserta didik diajak menganalisis mengenai materi yang telah dijelaskan. Yang kedua yaitu kebun tanda baca. Nah, ini dia kebun tanda baca. Contohnya saya ambil satu dari tanda baca wakaf dan satu dari tanda baca wasal. Nanti peserta didik kita ajak menentukan apakah titik ini merupakan tanda baca wakaf atau tanda baca wasal ya. Ini merupakan tanda baca wakaf. Berarti kita letakkan pada kebun tanda baca wakaf. Pada tantangan ketiga atau puzzle contoh wakaf dan juga wasal, peserta didik akan mendapat contoh bacaan yang terdapat tanda baca wakaf dan juga tanda baca wasal. Apakah termasuk bacaan yang di dalamnya terdapat wakaf atau wasal? Ya, di sini saya akan mencontohkan. Ini merupakan bacaan yang dimana di dalamnya terdapat tanda baca wakaf. Saya letakkan di sini. Selanjutnya, ini merupakan bacaan di mana di dalamnya terdapat tanda baca wasal. Letakkan di tanda baca wasal. Nah, pada tantangan keempat yaitu ular tangga mini, di mana peserta didik sebelum bermain harus memahami aturan mainnya. Pertama, apabila peserta didik berada atau menempati di tangga, ya, berarti harus naik. Dan jika berhenti di bintang, maka mendapatkan sebuah pertanyaan. Tenang, pertanyaan itu tidak dijawab sendiri. Jika tidak bisa menjawab, bisa dijawab bersama kelompoknya atau berunding terlebih dahulu. Dan jika kita berhenti di ular, maka kita harus turun. Nah, dan tak lupa pastinya dalam bermain ular tangga, kita juga membutuhkan dadu. Nah, bukan hanya dadu, di sini saya juga menyediakan pionis. Apa itu pionis? Pionis merupakan sebuah alat yang nanti digunakan untuk jalannya ular tangga. Siapa yang sampai di garis finish terlebih dahulu, maka itu adalah pemenangnya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai media pembelajaran yang telah saya buat. Pembelajaran kotak tajwid pintar, tanda baca wakaf dan juga wasal di Madrasah Ibtidaiyah kelas 5. Semoga media ini atau